Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Anggriani, salah satu mahasiswi di Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan NIM 2053000004. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk UTS yang dibimbing langsung oleh dosen saya yang bernama Bapak Samsurianto, SCOMI MSOS, dosen di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjabarkan 3 materi yang sudah saya persiapkan. Sebelum ke materi, marilah kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita lanjut untuk ke materi, yaitu yang pertama, bagaimana kontribusi kita untuk membela Nabi Muhammad SAW ketika dilecehkan oleh negara tetangga kita, yaitu negara Prancis, yang beritanya beberapa akhir-akhir ini telah viral atau sedang hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Dalam semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW kenyang dengan hujatan atau istihza, dengan disebut sebagai orang-orang gila atau majnun, orang-orang yang kena sihir, mengada-ngada, dan kata-kata meyakinkan hati lainnya. Di abad pertengahan, dalam karya The Divine Comedy, Dante menggambarkan Nabi Muhammad SAW masuk neraka dan gambaran-gambaran menghina lainnya. Waktu saya kecil, heboh seorang penulis yang bernama Salman Rushdie yang menerbitkan ayat-ayat setan di Indonesia. Arswendo pamret tabloid monitor dihujat habis-habisan dan masuk bui karena menyimpan biodata Nabi Muhammad di salah satu daftar tokoh pilihan tabloid tersebut. Di tahun 2000-an terdapat atau muncul beberapa kartun-kartun sinis mulai dari media dan Magellan, Boston, hingga kasus Charlie Hebdo yang akhir-akhir ini sedang heboh-hebohnya atau hangat-hangatnya dibicarakan. Jika kita berharap tidak ada lagi orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, pasti tentu itu tidak bisa, karena peristiwa ini pasti akan terus terjadi. Buktinya, pasca penyerangan Charlie Hebdo yang kemarin dengan Jumawa terbit lagi dengan cover yang diasumsikan sebagai Nabi Muhammad dengan tulisan berbahasa Prancis, yaitu The Swiss Charlie, atau yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu saya Charlie, dengan tambahan kata-kata semua dimaafkan. Charlie Hebdo itu adalah sebuah majalah atau perusahaan penerbit. Tak tanggung-tanggung, edisi ini dicetak 3 juta eksemplar dan terbit dalam berbagai bahasa. Dukungan moral dan finansial mengalir deras ke redaksi majalah yang tadinya hampir bangkrut itu. Tapi kita juga jangan lupa, begitu banyak puja dan puji kekaguman terhadap sosok Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang non-muslim. Setelah menamatkan biografi Nabi Muhammad, seseorang yang bernama Mahatma Gandhi menyampaikan kesannya terhadap Nabi Muhammad, yaitu pernah saya bertanya, siapakah tokoh paling mempengaruhi manusia? Saya lebih yakin bahwa bukan
Pedaganglah yang memberikan kebesaran pada Islam, tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Nabi Muhammad SAW, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan para pengikutnya, sahabatnya, keluarga, dan memiliki tekad keberanian serta keyakinan pada Tuhan dan tugasnya yang sudah diberikan pada Tuhan untuk dirinya. Sejumlah biografi Nabi Muhammad SAW ditulis dengan penuh respek oleh seseorang penulis yang bukan beragama Muslim atau non-Muslim, seperti ternama yaitu Anne Maria Schimmel, Karen Armstrong, dan Deepak Chopra, serta yang paling fenomenal adalah Michael Hart yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan nomor pertama manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah umat muslim. Mari kita lihat siapa yang menghina dan siapa yang memuji. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW kebanyakan adalah orang-orang yang tak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW secara benar dan dengan hati yang terbuka. Sementara orang-orang yang memuji adalah mereka yang membaca dengan hati terbuka. Untuk kasus Charlie Hebdo adalah media yang sepanjang karirnya atau spesialis menghina bukan hanya Islam, tapi agama-agama lain. Pujian-pujian serta dukungan dari beberapa orang dari seluruh umat non-muslim kepada umat muslim yang dalam permasalahan Charlie Hebdo kemarin. Untuk kontribusi kita dalam menyikapi itu adalah: 1. Tidak termakan berita hoaks. Berita hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Cara untuk menghindarinya adalah: 1. Jangan mudah percaya akan adanya berita hoaks tersebut. Setiap kali kita dihadapkan pada sebuah berita, yang kita lakukan adalah selalu sisakan ruang untuk tidak begitu saja mempercayainya atau memakan dengan mentah-mentah berita tersebut. Informasi yang kita dapat selalu kita diskon kebenarannya 50% benar dan 50% untuk mencari tahu itu benar atau tidak. Jadi tidak ditelan mentah-mentah. Kedua, menyadari adanya maksud tertentu atau menyadari adanya maksud di balik berita tersebut itu bagaimana? Dengan berpikir jernih dan menyadari adanya motivasi tertentu yang membuat dan menyebar hoaks dan membuat kita lebih bisa menahan diri dan tidak emosional, karena reaksi emosional itu yang merasa para pembuat dan penyebar hoaks yang dia inginkan, apakah marah, takut, dan lain-lain. Kalau kita bereaksi sesuai yang mereka inginkan, provokasi mereka itu berhasil. Jadi kita tidak boleh termakan oleh berita hoaks tersebut. Ketiga, yaitu jangan ikut menyebarkan. Sadarilah bahwa jika kita ikut menyebarkan berita yang tidak jelas asal usulnya dan kebenarannya, itu berarti berkontribusi menyebarkan berita hoaks tersebut. Cukup berhenti di kita saja,
Kalau ikut menyebarkan sama dengan membantu menyebarkan informasi si pembuat hoaks. Keempat, yaitu kita diam. Kalau tidak bisa ikut mendinginkan suasana yang sedang panas, kita memberikan kontribusi, yaitu mendinginkan suasana, memberikan penjelasan atau kontribusi positif lainnya. Maka yang terbaik adalah diam dan tidak menyebarkan berita hoax tersebut. Kalaupun kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, diam, minimal tidak ikut-ikutan terprovokasi. Maksimal kita ikut menjadi suara yang menenteramkan, bukan malah memanaskan suasana. Kelima, di negara kita terdapat Undang-Undang ITE. Ingat, ancaman Undang-Undang ITE adalah dengan adanya Undang-Undang ITE, penyebar hoaks bisa dipenjara. Pasal yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ancaman ini meliputi 1. Penyebaran kebencian, 2. Penghinaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Penistaan, 5. Perbuatan tidak menyenangkan, 6. Provokasi, 7. Penghasut, 8 adalah penyebaran hoaks. Jadi, ingat, sebelum menyebarkan berita hoaks, ingat ada Undang-Undang ITE yang sudah menanti Anda ketika Anda menyebarkan berita hoaks tersebut yang tidak benar pun, yang belum tentu benar terjadi. 6. Selalu tabayun. Membuat dan ikut menyebar hoaks tidak dibenarkan dalam agama apapun, bukan hanya agama Islam saja, tetapi agama lainnya pun tidak membenarkan sifat tabayun. Masyarakat hendaknya selalu tabayun, artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Secara istilah, untuk tabayun sendiri juga berarti meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan lain sebagainya, hingga jelas dan benar permasalahannya. Selalu bertoleransi kepada semua manusia, karena kita hidup bukan hanya kita sendiri, tetapi kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat yang berbeda karakter, sifat. Jadi kita harus saling bertoleransi kepada sesama kita, karena kita bukan hanya hidup sendiri saja, tetapi kita hidup bertetangga. Keempat, cara untuk berkontribusi kita tentang berita-berita hoax yang kemarin adalah tidak melakukan tindakan kekerasan dalam hal apapun. Jika kita memiliki masalah, selesaikan dengan kepala dingin tanpa adanya kekerasan, karena di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin di setiap masalah itu tidak memiliki jalan keluarnya. Untuk yang kelima, dalam kontribusi kita dalam masalah kemarin adalah yaitu jangan melakukan hal yang sama. Kadang tanpa sadar kita suka membuat lelucon dengan teman kita yang berbeda agama, yaitu lelucon yang agak menyinggung. Janganlah menghina orang lain, karena orang itu mempunyai hati. Mungkin orang itu bisa tersakiti dengan omongan kita. Suka membuat lelucon tentang agama lain, bersikaplah empatik
karena kita hidup berbeda agama, kita harus mempunyai sikap yang empatik. Janganlah menghina orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dan melampaui batas pengetahuan yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Hinaan tidak membuat orang dihina menjadi hina, tetapi hanya menunjukkan kehinaan pihak yang menghina. Kemuliaan Nabi kita tak seinci pun berkurang dengan hinaan. Kita tak usah panik dengan hinaan. Justru kita harus hati-hati dengan respon orang yang mungkin malah membuat Nabi Muhammad SAW terhina oleh umatnya sendiri. Di suatu ketika Nabi Muhammad pernah memalingkan muka dan mengadu pada Allah SWT saat mengetahui salah satu seorang sahabatnya melakukan pelanggaran kemanusiaan dalam sebuah peperangan. Mungkin hal itu serupa akan ditunjukkan Nabi kita saat melihat sikap para umatnya, umat muslim khususnya yang anarkis membela namanya. Jangan kecewa membela namanya. Jadi jangan pernah menghina agama lain, karena itu sangat tidak baik dan itu berdosa, dan itu membuat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu kecewa. Untuk yang kedua, untuk materi kedua, yaitu bagaimana kontribusi kita dalam mengakrabi Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah firman Allah. Karena itu bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah perlu sekali dalam mengakrabi Al-Quran, karena mengakrabi Al-Quran itu adalah mempunyai arti sama dengan mengakrabi Allah. Adapun jalan untuk mengakrabi Al-Quran diantara lain yaitu 1. Membacanya. Al-Quran seperti namanya berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah membaca. Karena itu sudah sepantasnya Al-Quran itu dibaca oleh umat muslim. Bacalah walaupun engkau masih terbata-bata. Membacanya karena orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran memperoleh pahala 2 kali lipat, yaitu 1 adalah pahala membaca Al-Quran, 2 adalah pahala untuk orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Belajarlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar, terutama belajar Al-Quran, karena sebaik-baik di antara kita adalah seorang yang belajar Al-Quran. Lalu mengerjakannya, adapun ukuran membaca Al-Quran dalam beberapa pendapat para ulama adalah yaitu menghatamkannya selama sebulan, ataupun selama 1 minggu, ataupun lebih baik selama 3 hari itu, ataupun lebih dari 3 hari itu lebih bagus, karena sudah ada dalam firman Allah, yaitu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan kebahagiaan dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka ia mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Al-Fatir
Kedua, memahaminya. Jalan kedua dalam mengakrabi Al-Quran adalah memahaminya. Sungguh Al-Quran itu adalah Al-Huda, ialah yang artinya petunjuk untuk pedoman hidup. Karena itu, memahami Al-Quran adalah suatu keniscayaan. Tanpa memahaminya, bagaimana mungkin kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai imam kita? Firman Allah menjelaskan, maka apakah mereka sudah mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 47. Sungguh salah satu sebab membaca Al-Quran menjadi asyik adalah kita mengerti apa yang kita baca atau mengerti artinya, mengerti bagaimana Allah menyapa kita melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran, mendapatkan inspirasi dalam kalimat-kalimat Al-Quran, adapun serta memperoleh lautan hikmah agung yang terkandung di dalamnya. Di awal telah disebutkan bahwa menurut ulama, ukuran membaca Al-Quran adalah mengatangkannya selama 1 bulan. Yaitu ini bukan menunjukkan bahwa ulama tersebut malas, tetapi ulama tersebut membaca Al-Quran seraya mentadabburinya. Ia mengulang-ulang sebuah ayat sampai benar-benar dia paham, lalu melanjutkan mempelajari ayat yang lainnya. Jadi, membaca Al-Quran pun harus dipahami serta dipahami dan dipelajari ketika mengamalkannya. Setelah kita tahu dan mengerti akan kebenaran itu, bagaimana mungkin kita mengabaikannya? Untuk apakah kita mempelajari Al-Quran kalau bukan untuk mengamalkannya? Ilmu itu adalah apa yang diamalkan, bukan apa yang diketahui. Maka itulah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat diamalkan oleh para sahabatnya kepada para pengikutnya. Demikian juga kita yang telah membacanya dan mengerti artinya, maka sebaiknya kita wajib mengamalkannya. Sangat merugilah orang-orang yang memperoleh banyak ilmu tetapi tidak dapat ia amalkan, karena ilmu wajib untuk dibagi. Jangan pelit-pelit kepada ilmu. Keempat, menghafalkannya. Jalan berikutnya adalah kita menghafalkannya. Adapun menghafalkan beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk membacanya dalam sholat fardu, hukumnya itu wajib yang wajib ain, sedangkan menghafalkannya keseluruhan isi Al-Quran adalah wajib kifayah. Tetapi yang pasti Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, kata Rasulullah, adalah orang yang telah menyimpan ilmu kenabian, walaupun ia tidak diturunkan kitab atau wahyu dari Allah. Yang kelima adalah mendakwahkannya. Jalan berikutnya adalah mendakwahkannya kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkannya, lalu mendakwahkannya. Itulah seharusnya jalan kita yang sudah memahami firman Allah. Janganlah kita menjadi egois, ingin soleh sendiri, dan sebaiknya anugerah petunjuk yang sudah kita dapatkan juga kita bagi untuk orang lain. Masuk surga bersama-sama lebih indah daripada masuk surga sendirian. Dan itu adalah
Cara mengakrabi Al-Quran. Untuk materi yang ketiga, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, berziarah ke makam para wali untuk berdoa tanpa meminta apapun itu. Saya pernah pergi ke 5 wali yang berada di daerah sekitar, yaitu Jawa Timur. Yang kedua yaitu dengan mengikuti rutinan doa tahlil ataupun yasin yang setiap hari Kamis dilakukan rutinan, dan yang mengikutinya adalah para ibu-ibu. Saya tidak merasa malu karena itu adalah cara saya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bermaulidan. Dalam 1 tahun sekali ada 1 hari di mana 1 hari itu kita mengadakan acara, yaitu acara maulidan, yang biasanya ada acara buraan atau banjaan bahasa Jawanya, ataupun yang biasanya diikuti tahlil dan yasinan pula. Jadi kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita tidak perlu malu untuk ikut dalam berbagai acara yang diadakan oleh desa. Dalam ziarah makam ke wali, di sana banyak sekali agenda-agenda acara, yaitu tadi membaca surat tahlil bersama, dan di sana kita dapat berdoa tanpa meminta dalam artian kita ingin kaya ataupun ingin diberi rezeki yang banyak. Itu tidak boleh, karena kita tidak boleh meminta kepada makam, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita tahlil atau yasinan rutinan, kita wajib ikut sebagai pemuda, karena siapa lagi kalau bukan kita untuk meneruskan rutinan tersebut. Untuk maulidan, kita ikut berkontribusi dalam acara tersebut, entah itu membantu ataupun sebagai pemimpin acara tersebut. Itulah penjabaran saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya dalam pembuatan video ini ataupun ada salah kata yang saya ucapkan, karena semua orang adalah tempatnya salah, dan saya harap bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.